Shalom saudara sekalian, minggu lalu kita sudah merenungkan tentang pertanyaan apa kira-kira yang akan kelak kita lakukan di sorga. Dalam renungan kali ini, pertanyaan yang akan sama-sama kita pikirkan adalah siapa yang kelak akan menghakimi dunia ini? Apakah orang yang sudah percaya akan dihakimi? Kalau iya, untuk apa dihakimi? Bukankah kalau sudah percaya kepada Tuhan Yesus, seperti yang firman Tuhan katakan, setiap orang yang sudah percaya itu akan mendapatkan hidup yang kekal. Nah saudara, untuk menjawab beberapa pertanyaan ini, mari kita melihat beberapa ayat. Terlebih dahulu di dalam 1 Petrus 1 ayat 17. Jika kamu menyebut dia Bapa, yaitu dia yang tanpa memandang muka, menghakimi semua orang menurut perbuatannya. Hendaklah kamu hidup dalam ketakutan selama kamu menumpang dalam dunia ini. Saudara, dalam ayat ini, Petrus menyebutkan bahwa penghakiman akan dilaksanakan oleh Allah Bapa. Allah Bapa akan menghakimi setiap orang menurut perbuatannya. Namun saudara, di lain pihak dalam Yohanes 5 ayat 22 dikatakan, Bapa tidak menghakimi siapapun, melainkan telah menyerahkan penghakiman itu seluruhnya kepada Anak. Kisah Para Rasul 10 ayat 42. Ia telah menugaskan kami memberitakan kepada seluruh bangsa itu dan bersaksi bahwa dialah yang ditentukan Allah menjadi hakim atas orang-orang hidup dan orang-orang mati. Dia di sini dalam konteksnya bicara tentang Tuhan Yesus. 2 Timotius 4 ayat 1, di hadapan Allah dan Kristus Yesus yang akan menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku berpesan dengan sungguh-sungguh kepadamu demi kedatangannya dan demi kerajaannya. Saudara, dari beberapa ayat ini kita melihat bahwa kelak yang akan menghakimi itu adalah Kristus. Paulus di dalam 2 Korintus 5 ayat 10 mengatakan sebab kita semua harus menghadap tahta pengadilan Kristus. Saudara, bagaimana kita mengerti dan mengharmonisasikan ayat-ayat tersebut? Di dalam 1 Petrus 1 ayat 17 tadi dikatakan bahwa kelak penghakiman akan dilakukan oleh Allah Bapa. Namun, ayat-ayat lain mengatakan bahwa Bapa tidak menghakimi siapapun, bahwa Kristus yang akan menjadi hakimnya. Saudara, kita bisa mengerti ayat-ayat yang kelihatan bertentangan atau berbeda tersebut dengan memahami bahwa penghakiman akhir akan dilakukan oleh Allah Bapa melalui Allah Anak. Menyerahkan penghakiman kepada Allah Anak bukan berarti bahwa Allah Bapa tidak terlibat sama sekali. Tetapi lebih tepatnya Allah Bapa tidak menghakimi sendiri, tetapi Ia akan menghakimi melalui Allah Anak. Saudara, tindakan penghakiman ini akan menjadi penyataan kemuliaan dan kemenangan Kristus. Selama di dunia, Ia telah diadili dan dihakimi oleh para pemimpin dunia. Tetapi kelak, Ia atau Tuhan Yesus akan duduk di atas tahta pengadilan dan akan menghakimi semua orang, termasuk para penguasa dunia ini. Dengan demikian, saudara, Kristus menggenapi seluruh karya penebusan dan bahwa Ia akan menaklukkan semua musuh-musuhnya. Selain itu, saudara, Tuhan Yesus di dalam Matius 19 ayat 28 juga mengatakan kepada murid-muridnya, kamu yang telah mengikut aku akan duduk juga di atas 12 tahta untuk menghakimi ke-12 suku Israel. Tuhan Yesus, saudara, mengatakan bahwa dalam penghakiman kelak, murid-murid dan orang-orang percaya itu akan turut ambil bagian dalam menghakimi dunia ini. Hal ini, saudara, diulang dan ditegaskan oleh Paulus ketika jemaat Korintus itu berselisih dan mereka mencari keadilan kepada orang-orang yang tidak beriman. Paulus berkata, atau tidak tahukah kamu bahwa orang-orang kudus akan menghakimi dunia? Ayat 3, Paulus meneruskan, tidak tahukah kamu bahwa kita akan menghakimi malaikat-malaikat? Jadi saudara, kita melihat bahwa Allah Bapa menghakimi dunia melalui Allah Anak dan juga bersama dengan orang-orang percaya. Terakhir saudara, lalu bagaimana dengan orang-orang percaya itu sendiri?
apakah mereka juga akan dihakimi? Dalam pengertian tertentu, saudara, bisa dikatakan bahwa manusia sudah dihakimi pada masa sekarang ini berdasarkan respons mereka terhadap Kristus. Dalam Yohanes 3 ayat 18, siapa yang percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Siapa yang tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman, sebab ia tidak percaya dalam nama Anak Tunggal Allah. Dengan kata lain, sekarang penghakiman Allah telah turun atas diri orang yang menolak percaya kepada Kristus. Tetapi Alkitab juga mengatakan bahwa akan ada suatu penghakiman akhir di penutupan sejarah, di mana semua orang akan tampil di hadapan tahta pengadilan Kristus. Nah, jadi bagaimana dengan orang-orang percaya? Apakah orang percaya juga akan dihakimi? Saudara, ada beberapa orang beranggapan bahwa penghakiman akhir bagi orang percaya itu tidak perlu, sebab tujuan setiap orang telah diketahui segera sesudah kematiannya. Jika seseorang meninggal sebagai orang yang berada di dalam Kristus, ia akan diselamatkan dan akan segera pulang ke rumah Bapa. Sebaliknya, jika seseorang mati dalam kondisi tidak percaya, maka ia akan segera menuju ke tempat penghukuman dan penyiksaan. Lalu kalau demikian, untuk apakah penghakiman akhir itu? Saudara, kalau kita melihat di dalam Alkitab, penghakiman akhir bukanlah untuk menentukan destiny atau tujuan akhir setiap orang. Penghakiman akhir bukanlah semacam suatu pengadilan investigasi untuk menentukan apakah seseorang akan diselamatkan atau dihukum. Karena Allah tidak perlu melakukan suatu penyelidikan atas kehidupan setiap orang untuk menentukan siapa yang akan diselamatkan dan siapa yang akan dihukum. Allah adalah hakim yang maha tahu. Ia memiliki pengenalan yang sempurna terhadap setiap karakter dan sejarah hidup setiap orang. Lalu jika demikian, untuk apakah penghakiman akhir itu? Saudara, saya mengutip apa yang dikatakan oleh seorang pendeta Belanda Amerika bernama Anthony Hoekema. Dia mengatakan, saudara, pertama, tujuan utama penghakiman akhir adalah untuk menyatakan kemahakuasaan Allah dan kemuliaan Allah melalui penyingkapan kondisi akhir setiap orang. Hidup saat ini, kondisi akhir setiap orang masih tersembunyi. Dalam penghakiman kelak, semua itu akan disingkapkan. Setiap perbuatan yang telah dilakukan dan setiap kehidupan yang dijalani oleh setiap orang. Dalam penyingkapan ini, anugerah Allah itu akan ditinggikan melalui keselamatan umatnya, dan keadilan Allah akan dinyatakan melalui penghukuman atas musuh-musuhnya. Dengan kata lain, tujuan utama penghakiman itu adalah untuk menyatakan kemuliaan Allah. Kedua, untuk menyingkapkan upah atau penghukuman yang akan diterima oleh setiap orang. Ada beberapa kali Tuhan Yesus menyebutkan, saudara, tentang upahmu besar di sorga kepada murid-muridnya. Paulus berbicara tentang mahkota kehidupan yang akan diberikan kepada mereka yang percaya kepadanya. Nah, apakah upah atau apakah mahkota kehidupan itu? Alkitab tidak memberikan penjelasan deskriptif kepada kita, saudara. Nah, saudara, ketika kita merenungkan akan hal ini, kiranya sebagai orang percaya kita hidup di dalam ucapan syukur yang melimpah. Karena sesungguhnya bagi kita, saudara, yang sudah mengenal Kristus, kita melihat karya Kristus yang melimpah bagi kita. Seperti yang dikatakan di dalam Yohanes 3 ayat 18 tadi, siapa yang percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Siapa yang tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman, sebab ia tidak percaya dalam nama Anak Tunggal Allah. Di dalam penghakiman kelak, yang kita lihat adalah karya Kristus yang menyelamatkan, sekaligus keadilannya yang akan dinyatakan. Nah, kiranya setiap kita yang percaya selama hidup di dalam dunia ini dengan sukacita dan sukarela taat kepada Allah. Karena kasih-Nya, karena keselamatan yang telah Ia berikan kepada kita. Nah, bagi saudara yang belum percaya dan belum menyerahkan hidup kepada Dia, kiranya saudara membuka hati untuk percaya dan mengenal Dia dalam kehidupan ini. Tuhan memberkati setiap kita. Amin.